Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hati kita tidak tenang atau merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan spiritual kita? Dalam Islam, ada beberapa penyakit spiritual yang perlu kita waspadai. Dalam konteks Islam, penyakit spiritual atau penyakit hati merujuk pada kondisi-kondisi negatif yang memengaruhi hati dan jiwa seseorang, menghalangi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merusak perilaku dan hubungan dengan sesama. Berikut beberapa contoh penyakit spiritual. Ria pamer, pengertian, melakukan suatu amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contoh, bersedekah dengan tujuan agar dipuji sebagai orang yang dermawan, atau salat dengan khusyuk di depan orang lain agar dianggap saleh. Ujub bangga diri, pengertian, merasa bangga dengan diri sendiri karena kelebihan atau prestasi yang dimiliki, dan melupakan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, merasa lebih pintar dari orang lain karena memiliki gelar pendidikan yang tinggi, atau merasa lebih saleh dari orang lain karena rajin beribadah. Takabur sombong, pengertian, merasa diri lebih tinggi dan lebih mulia dari orang lain, serta merendahkan orang lain. Contoh, menolak kebenaran karena merasa lebih tahu, atau meremehkan orang lain karena status sosial atau ekonomi yang lebih rendah. Hasad dengki, pengertian, merasa tidak senang atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Contoh, merasa iri hati melihat teman yang sukses dalam bisnis, dan berharap teman tersebut mengalami kegagalan. Ghibah menggunjing, pengertian, membicarakan keburukan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Contoh, menceritakan keburukan teman kepada orang lain, atau menyebarkan gosip tentang seseorang. Namimah adu domba, pengertian, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Contoh, menyampaikan perkataan A kepada B dengan tujuan agar B marah dan benci kepada A. Bakhil kikir, pengertian, enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain yang membutuhkan. Contoh, tidak mau bersedekah atau membantu orang yang kesulitan, atau enggan mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan pokok. Hubbu dunya, cinta dunia yang berlebihan, pengertian, terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat, sehingga menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Contoh, bekerja keras hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan, tanpa mempedulikan ibadah atau kepentingan orang lain. Gadap marah yang berlebihan, pengertian, mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosi, sehingga seringkali melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Contoh, membentak atau memukul orang lain karena merasa tersinggung, atau merusak barang-barang karena marah. Putus asa, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian, kehilangan harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Contoh, merasa depresi dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup karena mengalami kegagalan atau musibah. Syak, keraguan, pengertian, ragu terhadap kebenaran ajaran Islam, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ragu terhadap adanya hari kiamat, siksa kubur, atau balasan surga dan neraka. Keras hati, kaswatul qalb, pengertian, hati yang tidak tersentuh oleh nasihat, peringatan, atau ayat-ayat Al-Quran. Contoh, tetap melakukan perbuatan dosa meskipun sudah dinasihati atau diperingatkan. Lalai, gaflah, pengertian, lupa, atau lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mempersiapkan diri. Alhamdulillah, Allah telah memberikan obatnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Dengan memperbanyak dizikir, istighfar, dan muhasabah diri, insya Allah hati kita akan lebih bersih dan tenang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar manfaatnya bisa sampai ke lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.